pengampunan. Ada yang ingat kan semuanya? Ya, kalau di refresh baru ingat, oh iya pengampunan gitu ya. Terakhir kita bicara tentang pengampunan. Kita mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Maka itu kita mengampuni sebesar apapun kesalahan orang kepada kita, sebesar apapun kita sakit hati, tapi kita mau belajar mengampuni. Terus sebelumnya lagi pas di retret, ada yang ingat tentang apa lagi? Saya refresh lagi. Waktu retret kita bicara, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan di sini saya mau bilang dulu, kita satukan. Ini kita bicara soal pemenang. Kita satukan pemikiran dulu. Kita sama-sama sepakat kalau untuk memperoleh sesuatu yang baik itu ada harga yang harus dibayar. Amin. Untuk memperoleh sesuatu yang baik ada harga yang harus dibayar. Kita bicara soal pemenang. Kalau kita ngomong soal pemenang, ketika orang itu juara, menang, itu berarti ada sesuatu yang harus dibayar, harus ada sesuatu yang harus dilewati. Benar? Gak ada kita ambil kayak misal orang main bola, boxing atau segala macam, gak ada orang tiba-tiba bisa jadi juara kalau nggak latihan. Gak mungkin dia langsung naik ke ring kalau nggak latihan, kalau nggak ada proses yang dia lalui. Benar? Amin. Setuju ya? Oke. Kita bicara soal pemenang. Kan ketika kita udah menang, kita sebagai orang Kristen sudah diberi kemenangan oleh Tuhan, udah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Kita harus apa? Mempertahankan kemenangan itu. Harus, makanya ada juara bertahan, ya benar. Ketika kita udah menang, apakah udah selesai? Belum. Kita tetap harus makanya sering dibilang hidup ini adalah pertandingan. Amin. Jadi banyak babak-babak yang harus kita lalui. Dan ketika kita menjadi pemenang di next babak lagi, itu kita tetap harus jadi pemenang lagi. Kita harus jadi juara bertahan. Kita harus bertahan agar kita tidak jatuh. Benar? Kalau saya ingat, saya sampai pernah catat ini kemarin waktu Pastor Gun tanggal 8 September. Pastor Gun bilang kita sudah mendapat penghiburan kekal. Amin. Ingat ya, aku suruh catat ini. Nah, kita udah mendapat penghiburan kekal. Berarti kita sudah dimenangkan. Tapi bagaimana kita mempertahankan kemenangan itu? Bagaimana kita mempertahankan keselamatan itu, saudara? Kita harus kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan. Kita sama-sama buka, saudara. Di Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Jadi ketika kita melihat orang yang sudah menang, yang orang yang udah juara atau udah di atas, kita jangan ngomong, ih enak banget deh sekarang udah di atas, pantesan dia bisa ngomong sana sini. Tapi kita lihat proses dia sebelum kesana tuh gimana, saudara. Itu gak mudah. Jangan kita lihat sekarang dia enak-enak, itu mah enak banget sekarang udah hidupnya udah enak. Tapi dibalik itu semua, saat dia mencapai titik itu butuh proses yang panjang luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua di sini punya pergumulan masing-masing. Benar? Dan pergumulan itu bukan cuma di masalah ekonomi doang. Benar? Ya, kita semua punya pergumulan masing-masing. Dan saya yakin dan percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan buka doa. Oke, saya bacakan ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Saya pakai terjemahan baru untuk yang IGB bisa disesuaikan ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang selanjutnya, karena Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu
baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Selanjutnya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Elohim yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan dan bengkok hatinya yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu, yang terakhir, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Amin. Amin. Dan cukup jelas ayatnya saudara, dan cukup jelas pasal yang kita baca. Di sini berbicara tentang Paulus yang memberikan apa? Pesan dan teguran kepada jemaat di Filipi. Ya, kita kulik lagi nih satu-satu, kita belajar tuh di ayat 12. Di sini Rasul Paulus bilang nih, kalian tuh di sini tuh yang kasih kamu senantiasa taat. Jadi Rasul Paulus udah bilang, kamu tuh udah bagus sekarang, udah taat, kamu udah kerjakan keselamatan kamu, udah bertumbuh dalam iman. Tapi saudara, di sini dikatakan tetap kerjakan. Berarti sebelumnya kita sudah menerima keselamatan, amin. Oke? Tapi dikatakan tetap kerjakan. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menerima keselamatan itu, kita malah santai-santai. Tadi aku bicara sebelumnya soal pemenang. Di sini kita harus punya mental seorang pemenang. Yang dimana mental seorang pemenang itu nggak akan pantang menyerah sampai dia sampai juara. Dan ketika dia udah menang, dia akan mempertahankan kemenangan itu. Dia harus punya mental dari saudara sebagai orang Kristen agar kita tidak menjadi orang Kristen yang lembek. Tapi selanjutnya, saudara, kita bisa lihat di ayat 12 ada kata-kata yang menarik. Di situ dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa, saudara? Takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Maksudnya apa? Tadi balik lagi, jangan ketika kita sudah merasa diselamatkan, kita malah enak-enak, kita malah santai-santai, lantas kita bebas hidup dalam dosa. Jangan pikir kita udah bebas nih, wah aku udah diselamatkan ya, jadi aku udah enak lah, maksudnya udahlah sekali selamat udah cukup selamat. Itu apa, saudara? Sesat. Jangan percaya. Kita ada ajaran seperti itu. Kalau aku pernah baca itu namanya ada teologi hyper grace. Di mana? Jangan mudah tertipu, saudara. Di situ mengajarkan ketika kita, oke, kamu percaya Yesus saja, percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus diselamatkan, kamu pasti diselamatkan. Udah cuma itu aja, tapi nggak sampai intisarinya, saudara. Ketika kita diselamatkan, kita harus ngapain, saudara? Kita nggak cuman, jangan kita sebagai orang Kristen pikirannya cuma berkat, dan berkat. Oke? Berkat itu adalah bonus. Tapi yang terutama, firman Tuhan di Matius dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Elohim, maka yang lain-lainnya nanti ditambahkan. Maksudnya jangan juga kita menjadi berharap kayak ketika kita nggak dapat apa yang kita ingini, kita malah menjudge Tuhan, kita malah kecewa sama Tuhan. Karena banyak orang-orang Kristen yang seperti itu. Karena saya juga banyak teman-teman yang kita sering diskusi kalau misalnya dulu sebelum menikah itu aku dan teman-teman aku kan sering nongkrong ya. Ketika kita nongkrong itu, kita kalau udah sampai malam-malam itu, wah tau lah, Tobi tahu tuh kayak misalnya, atau Rayudi atau Jojo atau cowok-cowok itu ketika udah malam itu omongannya tuh udah bukan, maksudnya udah ya antara ngomongin konspirasi lah, ngomongin politik, taruh ujung-ujungnya ke agama. Nah banyak disitu pertanyaan banyak orang Kristen juga yang mengaku Kristen tapi dia meragukan keberadaan Tuhan. Karena apa? Karena tadi dia cuma tahu berkat-berkat aja, tapi ketika dia mengalami proses dia nggak terima.
Nah, tadi balik lagi ke ajaran yang cuma bilang percaya sama Yesus. Nah, di situ cuma menggambarkan Tuhan sebagai Bapa yang baik. Ya, cuma Bapa yang baik aja. Tapi lupa kalau nanti Tuhan Yesus datang di kali kedua sebagai apa? Hakim juga, saudara. Jadi harus ada yang dipertanggungjawabkan, ya, amin. Dipertanggungjawabkan untuk ketika kita diberi keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan itu, dan kita harus punya mental sebagai seorang pemenang. Nah, jangan berpikir kalau Tuhan Yesus udah mati, kita lantas enak-enak aja, saudara. Dulu, saudara dan saya waktu dipungut sama Tuhan, bener ya bahasa dipungut, saudara. Karena saya kira percaya masa lalu kita itu kelam. Tuhan pungut kita di antara tumpukan sampah-sampah, di antara gelapnya dunia. Tuhan pungut kita. Itu emang Tuhan terima kita apa deh, saudara? Dia nggak peduli masa lalu kita, ya. Tapi ketika kita udah dipungut, kita udah diberi keselamatan, kita harus sebagai orang Kristen harus apa? Tahu diri, saudara. Benar? Amin. Kita harus ketika udah dikasih, udah kerjakan keselamatanmu. Jangan santai-santai. Oke? Amin? Amin. Dan sini, saudara, saya tadi kita ngomong soal masa lalu, saudara, ya. Banyak teman-teman saya yang banyak orang-orang Kristen, kita nggak sebut notabene orang Kristen aja yang di satu lingkup sama kita, teman kita, kerabat kita, dia selalu memakai alasan masa lalu menjadi alasan dia untuk tidak bangkit. Paham nggak? Ya. Contoh, saya misalkan ada kepahitan dengan orang tua. Lalu ketika sudah besar, beranjak dewasa, saya tetap menyimpan kepahitan itu, sehingga itu buat saya hidupnya hancur, kayak relasi dengan siapapun jelek, karena masih ada kepahitan yang saya tanam. Saya bilang, kenapa saya tidak pakai alasan? Karena saya alasan gini, itu orang tua saya dulu tuh sering ini. Oh dulu ini sering ini. Jadi pakai alasan untuk kita tidak mau mengampuni, untuk kita tidak maju. Jangan pakai kegagalan kita di masa lalu menjadi alasan untuk kita tidak bangkit, saudara. Tapi kita pakai kegagalan di masa lalu kita itu sebagai pemicu, sebagai anak tangga agar kita terus naik menuju rencana Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Jangan lagi ada pakai alasan, dia begini. Kita orang Kristen harus tunjukkan bahwa kita beda sama dunia. Jangan kita disamakan kalau kita pakai alasan masa lalu kita, kegagalan kita sama aja dengan orang dunia, saudara. Kita nggak mau bangkit, oke, kita terpuruk, tapi kita berusaha bangkit bersama Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Nah, tadi soal ajaran yang bilang Bapak itu baik segala macam bla bla bla, Tuhan itu sebagai Bapak yang baik. Tapi kita semua di sini tahu kalau Bapak yang baik itu apa, saudara? Menghajar. Benar? Mengajar. Kita buka ayatnya di Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8, aku bacain ya. Nah, sudah dapat semua? Amin. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8, saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Nah, ini ayat 6, saudara, perhatikan baik-baik. Ya, saya bacakan. Ini di sini YB, saya bacakan dulu ya. Dari terjemahan baru LAI.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Di sini sebab Tuhan melatih. Nah, balik lagi ke tadi pemenang saudara, melatih. Jadi ada suatu latihan-latihan yang akan dilakukan untuk mencapai rencana Tuhan. Amin. Dia mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita nggak mau diakui sebagai anak, ya udah, nggak usah mau diproses Tuhan, nggak usah mau dididik Tuhan. Jelas saudara ayatnya. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia menghajar kita, maka Dia mendidik kita. Yes. Oke. Ayat 7. Nah, ini juga nih. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Elohim memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di lain bilang dihajar, didik. Benar ya? Jadi ketika kita dididik itu gak enak. Pasti ada proses dididik itu sakit, capek. Tapi emang ada orang tua yang nggak didik, anak yang nggak didik sama ayahnya, kan nggak ada. Amin. Oke, selanjutnya ayat 8 ya. Tetapi, nah ini balik lagi. Jikalau kamu bebas dari ganjaran dan yang harus diderita setiap orang-orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bila itu anak-anak gampang, anak-anak tidak sah. Wah, kita mau jadi orang Kristen yang gampang kan saudara? Enggak. Amin. Sama-sama katakan enggak. Nah, jangan jadi orang Kristen yang gampang, karena di sini bilang kalau kita bebas, kalau kita enggak diganjar, kalau kita enggak dihajar, kalau kita enggak melalui proses yang harus diderita orang-orang, makanya tadi saya bilang, ketika kita melihat seseorang di atas lagi enak-enak hidupnya, itu jangan iri, karena itu dia sebelum itu lihat dia pasti prosesnya panjang banget, sakit banget saudara. Amin. Jangan lihat pas dia lagi enak aja. Maka itu ketika dia di atas pasti banyak proses dilalui, sehingga dia tidak menjadi anak-anak gampang. Anak-anak gampangan, Kristen gampang, kita menjadi Kristen yang kuat dan mempunyai mental sebagai seorang pemenang. Amin. Nah, aku mau kasih satu ayat lagi di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bareng-bareng ini. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca yang di sini aja ya, yang lainnya biar kita bisa baca bareng-bareng. Nah, nice. Oke, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Semua iman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan di dalam kebenaran. Amin. Udah jelas saudara ya. Amin. Udah 16 aja. Nah, di sini dikatakan memberikan firman yang dikasih Tuhan itu berguna untuk mengajar, memberi teguran. Jadi, ketika ada hambanya atau siapapun menyampaikan firman, menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan, bukan cuma dari perkataan sendiri aja, cuma bukan dari logika orang, tapi menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Itu ketika kita merasa ditegur, merasa kesalahan kita, nih ya, nah di LA dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Ketika misal contoh, Bang Gembala lagi khotbah, terus berbicara soal pengampunan, kita harus mengampuni gini, misalnya gitu ya. Terus kita merasa, Pak Gembala nyindir aku ya. Wah ini nggak benar nih, masa dia nyindir aku di depan mimbar. Nah, kita harus sadar ketika ada firman yang menegur kita, ada firman yang menampar kita, berarti Tuhan masih sayang sama kita. Amin. Itu diberikan Tuhan untuk memperbaiki kesalahan. Tuhan ingatin kamu salah jalannya tuh, dengar tuh firman Tuhan hari ini. Mendidik dalam kebenaran. Ketika salah jalan dilurusin lagi sama Tuhan. Ketika kita merasa kan kalau ditegur itu rasanya kayak ini ngena banget nih, nampol banget nih, ya kan? Kayak ini gue banget nih firman Tuhan ya gitu kan. Terus
ketika disampaikan oleh hamba siapapun ya, kita merasa sakit hati, kita merasa malah menjauh dari persekutuan, itu namanya kita belum dewasa, saudara. Amin. Kita sama-sama belajar dewasa, belajar memperbaiki kesalahan, karena firman Tuhan memang gunanya itu untuk mengajar dan menyatakan kesalahan dan mendidik dalam kebenaran. Amin. Yes. Nah, terus kita bicara soal didikan. Kita buka Ibrani 12 ayat 11. Nah, nice. Nah, aku bacakan yang versi yang memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jelas tadi saya bilang apa? Ketika kita dididik, ketika kita ditegur, itu nggak enak, saudara. Udah nggak mendatangkan sukacita. Aduh, gue lagi kena tegur lagi nih gitu. Tapi menghasilkan kemudian itu berarti ketika firman Tuhan udah nancep di hati kita dan kita menyadarinya, menghasilkan buah kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang dilatih olehnya. Jadi ketika sebelumnya kita merasa duka cita karena ditegur, tapi ketika firman Tuhan itu udah masuk dalam hati kita, menghasilkan apa, saudara? Kedamaian. Amin. 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 Kita balik lagi ke tadi Filipi, oke? Nah, Filipi 2 tadi belum selesai, saudara. Masih di ayat yang ke-12. Dengan takut dan gentar, tadi terakhir sampai situ ya. Ayat 12. Selanjutnya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini aku maksudnya siapa? Nah, benar, pintar-pintar di sini semua, luar biasa. Aku di sini masuk Paulus. Jadi di sini Paulus bilang apa, saudara? Poin adalah jangan jadi orang Kristen yang munafik. Ketika ada Pak Gembala, kita baik-baik doang nih di gereja, shalom, puji Tuhan, tapi keluar dari gereja kita menjadi seorang pribadi yang berbeda, saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Jadi orang Kristen itu di dalam gereja maupun di luar gereja harus sama. Benar, harus sama, maksudnya di dalam gereja kita shalom, puji Tuhan, bersuka cita segala macam. Kita memuji muliakan Tuhan, melayani. Di luar gereja kita juga harus menjadi terang, saudara. Amin. Amin. Jangan sampai di gereja doang. Jadi harus sama, kita nggak boleh. Jangan sampai di gereja shalom, tapi di luar kita dilihat orang tidak menjadi berkat. Kita di sini bilang shalom, tapi di luar bilang kata-kata kebun binatang. Tapi di sini saya yakin percaya cuma di sini nggak ada kayak gitu. Nggak ada yang ketawa. Amin. Jangan sampai nggak ada yang ketawa, tapi yakin nggak ada yang kayak gitu semua. Amin. Ya. Seorang, jadi saya bilang kita dalam gereja, di luar gereja harus memiliki harus sama, yang berbeda. Karena seorang pemenang, seseorang yang memiliki mental pemenang, dimanapun dia ditempatkan, dia tetap menjadi pemenang. Ya, ketika emas ditempatkan di tumpukan sampah, dia tetap emas, nggak menjadi sampah. Benar? Amin ya. Kita bicara Tuhan dimanapun ditempatkan, kita harus menjadi berkat. Amin. Oke, kita lanjut ayat Filipi 2. Lanjut ya, 13. Karena Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang 13 sangat jelas dikatakan kalau kita mau, tadi kita bicara soal mengerjakan keselamatan. Kita harus sadar Tuhan sendirilah yang memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan itu, saudara.
Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kesombongan kita, bukan karena kita hebat, kita pintar, kita banyak duit, kita bisa mengerjakan keselamatan, kita bisa melakukan berkah dalam Tuhan. Tapi apa saudara? Karena Tuhan sendiri yang beracara dalam hidup kita, Dia sendiri yang memampukan kita. Karena kita ini manusia, gak ada apa-apa ya saudara, benar? Kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita gak akan bisa, saudara, pasti kita jatuh. Benar ya? Yes. Kalau kita berjalan sesuai dengan keinginan kita jatuh, saudara. Di sini dikatakan selanjutnya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerewaannya. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi karena kerelaan Tuhan, karena kehendak Tuhan. Saya mau kasih contoh. Ini saya yakin banyak banget dari orang-orang Kristen yang menganggap ketika saya minta ini Tuhan, tapi Tuhan gak jawab, berarti aduh Tuhan dia langsung kecewa. Contoh, waktu Yael dia lulus kuliah, itu dia cukup lama gak dapat kerja, saudara. Waktu itu kita sama-sama berdoa, Tuhan berikan pekerjaan. Kita doa terus, setiap malam juga doanya Yael, dia berikan pekerjaan yang tidak menjauhkan dia dari Tuhan. Kenapa dia tidak dapat pekerjaan? Bukan karena nggak ada lowongan, saudara. Banyak lowongan karena di ilmu gizi. Lowongan yang datang dan pekerjaan yang datang itu adalah yang dimana minggu itu harus masuk, saudara. Jadi liburnya itu random, entah weekday, entah kapan. Jadi banyak dan rata-rata seperti itu terus. Tapi Yael, dia sebagai contoh, saudara ya, dia bilang udah Pak, dan papa, apalagi papa tahu sendiri dia strict banget ya. Dan kita semua anak-anaknya udah ditanamkan kalau hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Jangan cuma gara-gara pekerjaan kita adalah kalau saya kerja. Maksudnya, wah itu kan kalau pekerjaan nggak lama, nggak sebentar, saudara, lama. Jangan sampai pekerjaan itu malah menjauhkan kita dari Tuhan. Karena kita tahu pekerjaan itu kan dari Tuhan. Ya kalau berdoa aja, wah lama proses, kalau kita berdoa bagai dia udah interview kemana-mana, tapi disuruh minggu lagi masuk, minggu lagi udah capek. Dia kecewa nggak? Kecewa pasti awal-awalnya. Aduh Tuhan kok, aku udah berdoa loh Tuhan, maksudnya aku pengen banget kerjaan ini, tapi gimana ya Tuhan? Tapi pada akhirnya apa saudara? Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang baik, yang Sabtu, bahkan Sabtu pun libur. Minggu dia tetap bisa datang ke hadapan Tuhan. Amin. Jadi ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, kita sama-sama percaya, sama-sama yakin kalau Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Pasti di endingnya Tuhan merencanakan sesuatu untuk kita, Tuhan. Saudara, Tuhan merencanakan, emang endingnya nggak kelihatan sekarang. Walaupun tak dapat melihat, emang nggak kelihatan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita yakin, kita tahu di ujung sana Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Amin. Yes. Kita lanjut ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Di NIV dikatakan tanpa keluhan dan perdebatan. Bersungut-sungut, siapa yang suka bersungut-sungut? Angkat tangan. Kok saya doang angkat tangan? Nah, kita pasti sebagai manusia kita sering banget bersungut-sungut entah apapun. Tapi saudara-saudara, hal itu jangan diwajarkan. Saudara jangan bilang ya manusiawi kali bersungut-sungut gitu ya, elah lebay amat gitu kan, bersungut-sungut manusiawi. Saudara, ya kalau manusiawi. Tapi manusiawi kan manusia duniawi, saudara. Kita adalah anak-anak Elohim, yang berarti manusia surgawi. Di mana kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Ngomong gampang? Gampang. Tapi ketika dihadapkan sama Tuhan, susah.
kita harus berdiam diri, berdoa sama Tuhan, biar Tuhan berikan kedamaian, baca firman Tuhan, karena firman Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Amin. Amin. Katakan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bersungut-sungut kayak tadi aku bilang. Mungkin orang bilang, ya elah lebih amat sepele bersungut-sungut doang. Tapi saudara, ini dilihat sepele. Sadar atau enggak? Hal inilah yang membuat apa? Bangsa Israel Yes. gak keluar dari padang gurun, dia berputar karena cuma bersungut-sungut, saudara. Kan kita anggap sepele bersungut-sungut doang. Tapi kita harus sadari sekarang, sama-sama kita sadari bersungut-sungut itu apa? Menghambat kita menuju rencana Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Itu emang susah. Maksudnya ini firman juga buat saya sendiri, saudara. Kalau kadang-kadang ini ya kayak Icam, bedanya dia suka ngedikin aku, saudara. Jadi ketika benar kata firman Tuhan, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Jadi untuk yang membaca dan mendengarkan itu sama-sama menegur kita semua. Di sini kita sama belajar agar kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan bersungut-sungut, saudara, karena itu menghambat kita. Amin. Dulu, nah sekarang saya mau apa ya? Mau bedah kenapa sih manusia bersungut-sungut? Kan biasanya karena ada masalah, karena ada problem bla 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 bla, karena yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, benar? Maka dari itu kita bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Dulu waktu saya SMP atau SD saya lupa ya, untuk kecil dulu Pak Anwar atau Bu Gembala mungkin sering kesaksian, sering cerita kalau kita dulu buat makan aja udah susah gitu, puji Tuhan. Dulu ketika ada satu waktu saya ingat banget, Papa pergi pelayanan, kita anak-anak di rumah dari pagi itu belum makan karena emang ada duit, saudara. Belum makan kita dari pagi sampai siang udah makan belum, sore udah makan belum. Wah itu kita udah lapar. Tapi apa, saudara? Apakah kita kehilangan sukacita? Tidak. Jangan sampai hal perut menghilangkan sukacita kita. Perut doang kecil, saudara. Jangan sampai gara-gara nggak ada uang menghilangkan sukacita kita. Waktu itu sampai sore belum makan. Nah, baru Papa itu ada berkat jam 6 sore, ingat banget, mau pulang, mau berkat. Dan itu saudara tahu yang paling enak ketika kita lapar makan apa? Nasi padang. Nasi padang. Dulu kita sangat sukacita banget, sangat bahagia banget ketika kita lapar nggak makan, tapi kalau mau berkat kita beli nasi padang. Itu makannya lahap banget, saudara. Itu enak banget. Nah, terus dulu lagi ketika nggak ada duit, di sini kongkong akhir bulan siapa? Ketika nggak ada duit makan apa kalau akhir bulan? Indomie kuah apa goreng? Kuah. Biar apa, saudara? Biar nasi kuahnya bisa dipakai sama nasi, saudara. Biasanya ada yang masuk. Itu luar biasa banget. Maksudnya gini, sekarang saya sadar dan saya ajak semua jemaat-jemaat ini sadar, menyadari hal ini. Kalau kita nggak pernah merasakan yang namanya susah, yang namanya lapar, ya kan? Indomie kuahnya banyak, Pak. Iya. Bagaimana susahnya makan Indomie doang? Kita nggak akan bisa mensyukuri, menikmati berkat Tuhan. Amin. Saat ini. Kalau dulu kita tidak merasakan disakiti orang, dulu kita merasakan proses Tuhan, kita nggak akan tahu bagaimana cara mengampuni, bagaimana cara melewati proses itu bersama Tuhan. Karena kita sama-sama sadar yang memampukan kita itu cuma Yes. nggak ada. Saudara, kalau cuma diri kita itu nggak akan bisa. Kita lihat ya di Ibrani 13 ayat 5, saya bacakan. Ibrani 13 ayat 5. Oke, saya bacakan ya.
Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Amin. Karena Elohim telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iya benar, tidak akan pernah. Yes. Amin. Oke saudara, ketika kita merasa Tuhan jauh dari kita, yang jauh siapa saudara? Tuhan apa kita? Kita yang menjauh. Katakan, jangan jadi hamba uang, jangan memerhalakan uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ya kan, puaslah dengan apa yang kau miliki. Jadi apa yang ada? Kalau ada cuma ada mie doang sama kuah, ya udah puji Tuhan. Bersyukur kita masih bisa makan, masih bisa. Yang penting paling penting apa saudara? Hidup. Oke, nanti hidup harus terus berjalan. Biarlah proses-proses yang kita lalui, terus kekuatan kita dan satu yang kita pegang, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Amin. Oke, dari tadi kita ngomong tentang apa saudara? Tentang bersyukur. Jangan sampai keadaan membuat kita nggak bersyukur. Ngomong-ngomong gitu aja. Tapi ketika ditanya, bersyukur emangnya gampang? Gak gampang. Kita bisa ngomong bersyukur mungkin ketika kita lagi ada ayam di rumah, ya kan? Ketika ada duit gitu, iya. Ketika kita cuma ada kuah ayam, pasti bersyukur nggak? Susah. Nah saudara ya, nih, saya ingat banget. Terakhir, saya tuh kalau misalnya kayak Pak Presiden benar atau Pak Gembala itu saya sudah catat terakhir kemarin minggu lalu Pak Gembala atau Bapak saya buka di 2 Korintus 4 ayat 6. Karena gini saudara, firman Tuhan itu emang isinya ya ini aja. Tapi ketika kita baca lagi, pasti ada suatu hal yang baru yang bisa kita temukan. Pasti ada suatu hal yang baru yang bisa, walaupun kita udah pernah dengar ini, tapi ketika disampaikan lagi, oh iya ya, gitu loh, ya kan? Yes. Betul. Tadi 24 ayat 6. Nah, Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbitlah terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang pengetahuan tentang kemuliaan Elohim yang nampak pada wajahnya. Dikatakan apa? Bercahaya di dalam hati kita. Jadi yang membuat kita bersuka cita, membuat kita bercahaya mukanya, itu bukan skincare, tapi dikatakan apa? Kebenaran. Nah, kebenaran itu sendiri yang membuat kita bercahaya, saudara. Terangnya bercahaya di dalam kita. Karena ini benar-benar nyata banget ketika ada orang yang ketahuan kalau misalnya akhir bulan sama awal bulan mau pakai skincare apa, kalau misalnya mau nggak pakai skincare, nggak pakai apa-apa, kalau lagi nggak ada duit pasti mukanya cepet-cepet gitu, ditekan show. Tapi ketika awal bulan, salam puji Tuhan, saudara, percaya nggak percaya? Kelihatan dari raut wajah kita semua ketika kita ada masalah, ketika kita lagi nggak enak, sama kita ketika kita lagi bersuka cita. Kelihatan dari raut wajah kita, saudara, benar? Maka di sini Tuhan bilang apa? Terangnya lah yang membuat kita bercahaya. Jadi kebenaran firman itu sendiri, walaupun kita, ini bukan saya bilang lagi, walaupun kita, ini coba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, walaupun kita sedang mengalami apapun, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sampai 39. Nah, ini yang tadi saya bilang. Saya bacakan Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Elohim? Kasih Kristus, penindasankah? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Kelaparan disebut sini saudara, tadi soal perut. Atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut dan panjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat selanjutnya,
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Karena siapa? Karena Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Semua itu kita lebih dari pemenang. Ayat selanjutnya 8. Sebab aku yakin bahwa kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun kuasa-kuasa, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa next, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi udah jelas sama-sama kita hari ini terbuka, sama-sama diingatkan oleh Tuhan kalau hal-hal perlu, hal-hal apapun tadi udah bilang bersyukur karena memang aku datang kita sama-sama mau belajar hal-hal perlu, hal-hal apapun kita bahkan dalam kesesatan karena banyak orang-orang yang ketika ada masalah, aduh sesak banget nih, sampai sesak banget nih, dada kesusahan nafas. Bahkan di saat terendah kita pun nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Oke, lanjut saudara. Kita balik lagi ke tadi 2 Filipi ya. Sekarang ayatnya yang ke 15. Saya bacakan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Elohim yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Maksudnya apa saudara ayat ini? Kita harus menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Dikatakan di sini sebagai anak-anak Elohim yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Apa bengkok? Pikiran yang bengkok, tingkah laku yang kemana bengkok. Gimana? Gini saudara, saya menyadari kenapa firman Tuhan bilang bengkok. Angkatan yang bengkok ini gimana nggak bengkok saudara? Sekarang apa? Kejahatan di mana-mana, kasih udah mulai dingin, penipuan di mana-mana, benar? Orang cari duit udah pengen yang instan aja, nipu sana sini, nyopet sana sini. Orang-orang udah punya berhalanya masing-masing, benar? Udah punya berhalanya masing-masing saudara. Kenapa kasih udah mulai dingin? Gimana lagi? Kemarin kalau yang baca berita ada sempat ini udah, makanya dunia ini udah sangat-sangat gila, udah sangat-sangat parah karena bulan kemarin itu ada berita bulan Mei kalau nggak salah itu ada orang yang mutilasi istrinya sendiri. Karena apa saudara? Karena tadi di ayat dikatakan berbantah-bantahan. Mereka adu argumen kayak, oh gimana sih? Gara-gara apa kita diselidiki? Gara-gara anaknya kelilit pinjol. Anak pinjol, istrinya marah-marah sama suaminya, nggak boleh itu mau yang utang anakku. Suaminya hilang akal, dimutilasi istrinya, terus dijual oleh parahnya. Dijual lagi istri itu kan udah, wah udah nggak bisa dipikir. Maksudnya manusia sekejamnya saudara saat ini. Mereka udah punya kepentingannya masing-masing, udah punya, wah udah nggak dikendalikan oleh Roh Kudus, udah punya berhala masing-masing. Kita buka saudara di 2 Korintus 4 Nah 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Nice. Oke, saya bacakan ya, kita bisa lihat di sini semua. Jika Injil yang kami beritakan masih terselubung, maka sesungguhnya hal itu selubung bagi mereka yang akan binasa. Next. Apa? Ilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga balik lagi terang Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambar Elohim nggak bersinar saudara. Karena apa? Ilah zaman ini kita udah punya berhala masing-masing saudara. Berhala zaman sekarang itu udah yang kayak genderuwo sobo gitu, nggak kayak gitu saudara. Tapi apa?
ganteng-ganteng, cantik-cantik. Banyak anak-anak muda khususnya yang udah etik banget sama Korea, sama K-pop, atau sama apapun, baik cowok juga. Berhalanya sama cewek-cewek K-pop segala macam, itu udah sangat game berhala. Iya, game juga berhala kalau berlebihan saudara. Nah, segala sesuatu berbeda itu baik. Nah, ketika kita memberhalakan handphone kita, terus apapun itu bisa menyita waktu kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk apa saudara? Baca pemberian firman. Sehingga di sini dikatakan apa saudara? Gambar Elohim tidak bersinar atas mereka. Jangan sampai ilah-ilah zaman ini menarik kita ini saudara. Kenapa saya bilang anak-anak muda tadi? Karena kemarin sempat ada konser Bruno Mars, sempat ada konser sebelumnya, konser Coldplay. Masuk berita, ada anak muda yang sangat tergila-gila dengan band tersebut. Dia sampai rela pinjol, padahal dia nggak mampu bayar. Akhirnya dia boleh utang viral. Itu udah sangat-sangat menyedihkan. Kenapa dia bisa pinjol untuk nonton kayak gitu? Emang ada kalau kita jemaat pinjol untuk kayak gitu rela, tapi untuk persembahan kita pinjol. Enggak, kalau untuk persembahan udah berapa yang ada di sini udah kasih aja. Ya kan? Tapi ketika ada konser kita rela-relain sampai kulit utang saudara. Itu udah berhala zaman sekarang itu sangat kayak gitu. Jadi kayak ini sama sesuatu dan berlebihan, itu sangat tidak baik saudara. Amin. Karena saya buka lagi di Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Elohim adalah karena kita adalah anak-anak Tuhan, tidak sama dengan dunia, tidak sama dengan anak-anak di dunia ini. Kita berbeda karena kita dipimpin oleh Roh. Amin. Katakan kita dipimpin oleh Roh Elohim. Kita dipimpin oleh Roh Elohim. Next, bagian kedua Filipi saudara, ayat 16 sekarang. Nah ini, di atasnya dikatakan angkatan-angkatan yang bengkok. Kita harus menjadi terang, di tengah-tengah angkatan yang udah gak jelas. Nextnya, bagaimana kita bisa mulai menjadi terang? Dikatakan sambil memegang teguh firman kehidupan, agar aku dapat berpegang dengan Yesus, bahwa aku tidak cukup bercuma berlomba dan tidak cukup terus. Di sini kita diingatkan lagi saudara, kalau yang memampukan kita cuma firman itu sendiri. Kita nggak bisa kalau melewati hari-hari jahat ini dengan kemampuan kita. Cuma firman Tuhan yang memampukan kita. Saya reminder di 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nextnya, dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Amin. Amin. Jadi ketika kita melewati zaman yang luar biasa jahat ini, ketika kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita, tapi kita tidak bisa menghindari kalau emang firman Tuhan juga sudah dibuatkan, emang dunia semakin hari akan semakin jahat. Kita jangan malah mengeluh, malah jangan malah bersungut-sungut, tapi kita sadari sama-sama kalau kita punya Tuhan dan kasih karunia Tuhan lah dalam kelemahan kita, dalam kesabaran kita melewati dunia ini. Kadang-kadang ada ini saudara, anak-anak atau siapapun orang-orang bilang yang kerja yang terutama, aduh besok udah Senin lagi, aduh besok udah Senin lagi. Masih mending besok Senin saudara. Kalau besok udah gak bangun lagi gimana? Iya kan? Harusnya kita, nah ini saya mau ajak sama-sama kita menyadari di balik kata-kata aduh besok udah Senin lagi. Di luar sana, di rumah sakit banyak orang-orang yang
berjuang untuk hidupnya, berharap besok masih bangun lagi. Yang lebih parah, ketika udah bangun, aduh, bangun. Itu lebih parah saudara, karena dia begitu membenci hidupnya, aduh masih bangun lagi. Yang kali itu ada loh besok Senin, itu kita ada ucapan syukur, kita bersyukur masih bisa bangun, ya kerja masih bisa dikasih, masih ada pekerjaan, ya bertekunlah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan. Yes, amin. Tadi dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna, itu luar biasa saudara. Kita sama-sama renungi dalam kelemahan kita, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Jadi di balik semua kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita punya memang wewenang. Jangan kita diselamatkan kita malas-malesan. Kerjakan keselamatanmu, ambil bagianmu. Ambil bagian apa yang kau bisa lakukan, pelayanan ataupun berikan ke Tuhan sepenuhnya. Ya, bukan untuk gagaran buat kita, tapi semua hanya untuk Tuhan. Saya mau kasih yang sedikit saudara. Saya mau kasih tahu kalau siapa aja bisa dipakai Tuhan. Entah dia kecil, anak muda, orang tua, pendek, tinggi, semua bisa Tuhan pakai. Amin. Saya waktu itu sempat berpikir kayak, aduh Tuhan, aku tuh gak bisa Tuhan, aku tuh, aduh, apalagi bawa firman, aduh itu jauh banget. Aduh aku tuh gak bisa apa-apa Tuhan. Tapi saya kasih dua ayat yang akhirnya membuatkan saya. Saya mau sharing ke kita semua. Saya bacakan ya. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Ini saya mau sharing biar semua teman-teman, semua saudara-saudara di sini sadar kalau siapa aja bisa dipakai Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, lihat, oh Tuhan, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara, dahulu tidak, dan sejak kau berfirman pada hambamu ini pun juga tidak. Sebab aku ini lambat berkata-kata, gak lancar Tuhan, aduh mikirku lemot. Lanjut. Lalu berfirmanlah Yahweh kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat seorang bisu atau tuli, melihat atau buta? Bukankah itu aku Yahweh? Di sini Tuhan menyatakan kuasanya. Next. Nah, ini. Oleh sebab itu, pergilah dan aku akan menyertai mulutmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. Jadi ketika kita merasa nggak bisa, padahal bisa. Karena kegagalan itu terjadi bukan karena kita gagal, tapi karena kita nggak berani melangkah, saudara. Benar? Kita nggak berani ambil langkah, itu namanya gagal. Next, Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Bentar, Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Saya bacakan lagi. Nah ini sama saudara. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Dengarkan saudara-saudara, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka, nah next ya. Nah ini, coba baca. Sama. Ya Elohim, sungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah balik lagi. Dan saya bilang semua orang saya pakai Tuhan, mau muda, mau tua, mau tinggi, pendek, apapun Tuhan bisa pakai. Next. Ini, jangan berkata aku masih muda, sebab kau harus pergi kemanapun aku mengutusmu, dan semua yang kuperintah kepadamu kau harus mengatakannya. Next. Nah, ini, janganlah takut terhadap mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau. Mereka ini apa saudara, kalau kita tarik jauh sekarang, ketakutan kita, overthinking kita, kadang nggak terjadi, tapi cuma ada pikiran kita saudara. Jadi sini saya mau mengajak semuanya dan menyadari kalau kita semua dipakai Tuhan. Amin. Oh kita muda, tua, amin. Amin. Semua mau dipakai Tuhan. Semua ada bagian masing-masing saudara. Gak harus main musik, tapi dia tanya Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku berbuat untuk engkau? Amin. Kita baca firman, biar kita tahu rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Yes.
Oke, tadi kita bicara soal mental pemenang. Kesimpulan saudara, mental pemenang. Pertama, kita sadar kalau kita mau sampai tujuan itu ada proses dilakukan. Amin. Yang pertama, mempertahankan kemenangan kita, mempertahankan keselamatan kita dengan cara apa? Kerjakan keselamatan. Amin. Yang kedua, berserahlah kepada Tuhan. Karena apa? Tadi kata di atasnya di Filipi, karena Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Kedua, berserah. Biar Tuhan yang berotoritas penuh atas hidup kita. Ketiga, jangan bersungut-sungut, karena itu hanya akan memperlambat proses kita untuk sampai ke tujuan Tuhan. Amin. Terakhir, Tuhan bilang apa? Jadilah terang dan berkat dimanapun kita di. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau suka cita hari ini, semuanya bersuka cita ya. Jangan bosan-bosan di proses Tuhan. Amin. Karena saya bilang tadi, hidup ini ada pertandingan. Setiap babak memiliki kesusahannya sendiri. Amin. Jadi kalau ada yang nanya, ada Tuhan, kok aku masih di proses, maksudnya masih gini, masih di proses lagi. Ya iya, karena kita masih hidup, saudara. Yes, kalau udah nggak di proses itu akan berhenti ketika kita mati atau pas Tuhan datang. Benar? Saya undang tim PAW untuk naik ke depan sebagai ayat penutup. Kita sama-sama buka ya, semuanya buka. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dua Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Nice. Kita bagi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, Tetapi tidak terjepit. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Next. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dilepaskan, tapi tidak akan hancur. karena apa tuh? Karena apa saudara-saudara? Tuhan beserta kita. Dikatakan kami tidak ditinggalkan. Kita harus sadar di dalam kelemahan kita, di dalam kesesakan kita, di balik kemenangan kita, Tuhan selalu bersama kita. Amin. Saya mau ajak saudara semua bangkit berdiri. Kita angkat satu puji. Dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan.